Ya, jumpa lagi dari arena Indonesia Grandmasters Turnamen 2025 bersama saya Adi Wiono dan Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi PBCASI Bung Christian Slim akan mengulas laga babak ke-6 khususnya pada kategori Grandmasters turnamen edisi tahun ini. Dan menariknya hingga babak ke-6 terjadi persaingan 4 pecatur di puncak klasemen masing-masing. Pecatur dari Mongolia, Sugar G Eden, dan kemudian ada Etat Safari dari Azerbaijan, ada Yosef Tevelus Taher, Master Internasional dari Indonesia, dan pecatur India Satu Rahman SP dengan poin 4 sama, dan pecatur dari Korea Selatan Lee Jun Hyuk dengan nilai 4. Dan Bung Chris melihat penampilan 5 pecatur dengan poin sama hingga babak ke-6 nih. Bagaimana pengamatan Bung Chris? Iya, di babak sebelumnya sebetulnya 4 orang ya, yang poinnya sama, 3,5, tapi di babak keempat ada satu lagi yang unik, menyamakan posisi, karena dia menang Safarli, itu unggulan pertama. Dia menang, mengalahkan pecatur Indonesia, Susanto Megaranto, sementara yang lain hanya bisa remis. Gitu. Nah, pengamatan saya nih yang menarik, si Tats Safarli ini, sebelumnya nih, Mas Adi, ada cerita bahwa waktu kita undang beliau, beliau bilang nggak bisa beli tiketnya, minta kita yang belikan. Kebetulan kontaknya ke saya, jadi dia kasih rute yang pakai Emirates dari Baku, Dubai, Jakarta. Ternyata waktu saya mau belinya, itu harganya luar biasa tiket. Karena memang itu dia minta, karena itu paling cepat gitu, 14 jam. Saya bilang harganya nggak masuk akal, 2.700 nggak masuk akal. Saya tawarkan Turkish. Turkish tapi paling cepat itu 20 jam. 20 jam. Tadinya dia keberatan gitu. Cuman saya bilang harganya nggak masuk akal, ini nggak bisa gitu terima harga yang seperti itu. Gitu. Akhirnya dia setuju. Setuju, emang kurangnya banyak tuh, Mas Adi. Dari 2.700 jadi 1.400. Itu normal, tetap tinggi tapi normal. Gitu ya. Cuman lama, 20 jam. Jadi memang dia minta maju sehari tangannya. Jadi mulai berangkat dari tanggal 13 sampai di Jakarta ya, tanggal 14. Dia ada waktu 1 hari istirahat. Betul. Nah, kemudian usahanya berikutnya lagi tanggal 15 kan. Tanggal 15 dia masih istirahat. Tanggal 16 kita technical meeting jam 10 pagi. Nah, itu kira kurang lebih 5 menit sebelum technical meeting, dia kontak lagi. Dia bilang, saya nih, akibat 20 jam perjalanan itu belum pulih lah gitu. Bisa nggak saya nggak ikut technical meeting? Gitu. Saya bilang oke aja, tapi artinya keputusan nanti yang diambil di technical meeting Anda harus terima gitu. Oke, gitu. Waktu itu udah begitu. Nah, ini yang saya mau ambil ininya. Kenapa itu dia membutuhkan waktu istirahat. Artinya dia tahu persis setiap pertandingan dia mesti istirahat yang cukup sampai kondisinya fit gitu. Nah, ini yang kadang-kadang masih di pecatur Indonesia ini masih banyak yang meremehkan itu. Besok tanding pagi jam 9 masih jam 12 malam masih ngobrol panjang lebar gitu ya. Dia enggak gitu. Walaupun ternyata awal-awalnya juga dia kurang bagus. Startnya kurang itu ya, agak tertahan-tahan ya. Satu, babak 2 kalah. Nah, di babak 6 ini dia tunjukkan gitu. Kalau dia udah pulih, dia melawan Susanto ya, pecatur terbaik kita. Gamenya sendiri seimbang terus tapi dia unggul tipis gitu. Karena dia pegang putih. Dan pada momen terakhir dia berhasil menang 1 pion aja. Jadi 2 pion lawan 3 pion. Dia pegang benteng gajah, Susanto gajah kuda. Nah, itu dia bisa keunggulan tipis itu dia laksanakan sampai menang begitu. Nah, ini dengan kemenangan itu dia langsung masuk dalam grup pemenang ya, grup ke atas gitu, grup pemimpin klasemen gitu. Ya, dengan posisi itu dan sekarang terjadi kejar-kejaran dengan 4 poin hingga babak ke-6. Bagaimana peluang dia sendiri, termasuk juga pecatur Indonesia seperti yang masih membayangi seperti Yosef, Bung Chris? Iya, Yosef Taher juga 4 poin juga, tapi
seperti sudah berapa kali saya sebut juga bahwa Yosef Tahir nih punya apa sih gaya mainnya tuh seimbang-seimbang aja, gitu ya. Bukan yang upayanya untuk cari inisiatif, cari menang gitu. Jadi ini gaya yang akan menyulitkan dia untuk meraih norma Grandmaster, karena itu tadi teman-teman sangkatannya Novenda Moro jadi Grandmaster. Yeah. Sekarang di usia 26 dan belum pernah sekalipun meraih norma GM. Kalau dia masih dengan gaya-gaya seperti itu, seimbang-seimbang, kemis pendek, 21 langkah, tersalip terus, gitu. Tersalip terus ya sama junior misalnya. Bisa tersalip gitu. Dia harus mau dia punya kemampuan sebetulnya. Kemampuannya sama Novenda tuh kurang lebih seimbang, tapi gaya main dia yang menyulitkan untuk cari menang. Jadi kalau cari remis mungkin dia mudah. Gitu. Mudah-mudahan kita lihat. Tapi angkanya mesti ada menangnya lagi nih. Paling nggak 2 kali menang, karena dia sejauh ini udah 2 kali menang. Tapi di sini dibutuhkan 4 kali menang dan sisanya remis. Gitu. Dia butuh 2 kali menang lagi. Nah ini dari mana dia bisa ambil itu yang perlu dia pikirkan benar. Ya, baik Bung Kris, terima kasih. Ya, demikian saudara perbincangan saya dengan Kabid Binpres PB Bekasi mengenai penampilan pecatur di kategori Grandmasters hingga babak 6. Terima kasih, salam catur, salam olahraga.